Titus ini bukan orang main-main, saudaraku. Dia orang muda, saya nggak tahu mudanya seberapa, mungkin 40 masih dikatakan muda, ya. Atau semuda Timotius saya tidak tahu, tetapi dia memiliki ketegasan yang luar biasa. Dia memiliki kewibawaan, dia adalah orang yang sangat militan. Saudaraku, kalau disebutkan ada orang yang sah, anak yang sah, ada anak yang tidak sah. Coba kita buka Ibrani 12 ayat yang kelima, ini ditahan dulu. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima sampai 13. Coba kita buka. Sudah? Kalau sudah boleh ditayangkan atau Alkitabnya boleh dibuka. Ibrani pasal 5 ayat 13 dikatakan begini. Ibrani 12. Sudah? Kalau sudah silahkan baca. 2, 3. Ayat 6 baca lagi. Karena nah, saudaraku, anak yang sah. Coba, apakah Anda sudah menjadi anak yang sah di dalam iman, di dalam Kristus Yesus? Ataukah kita ini ternyata bukan anak, saudaraku? Belum tentu orang yang datang ke gereja adalah anak yang sah. Atau bagi Paulus, semua orang di sana adalah anak yang sah. Pokoknya datang sama dia, pokoknya ngerameni ya di dalam ibadahnya dia. Oh, ini anakku, ini anakku. Tidak, saudaraku. Ternyata, saudaraku, untuk menjadi anak yang sah di dalam iman Kristus Yesus, Anda harus mengalami Ibrani pasal 5 ini. Sudah lupakah kamu nasihat seperti anak-anak? Bicara nasihat yang diberikan kepada anak-anak. Siapa di sini teman-teman muda, bapak ibu saudara yang tidak pernah dinasehati orang tuanya, angkat tangan. Siapa yang terus dicerewetin orang tuanya, angkat tangan. Wah ya, kalau ini dicerewetin terus gitu ya. Tapi setiap kita, saudaraku, pasti dinasehati. Waktu kita kecil dinasehati, cuci kaki dulu, ini dulu, makan dulu, apa dulu ya. Biasanya anak-anak akan selalu banyak diajar oleh orang tuanya. Saudaraku, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Anda mau disebut sebagai anak yang sah, angkat tangan. Kamu anak yang sah. Nah, kalau apa? Yang pertama, saudaraku, anak yang sah adalah anak yang jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Berapa banyak jemaat Tuhan kita menganggap enteng didikan Tuhan. Kita nganggap remeh teguran Tuhan. Kita nganggap remeh perintah Tuhan. Ketika dulu Tuhan melarang saya pergi ke sebuah kota, Tuhan melarang saya melakukan sesuatu, saudaraku, saya berpikir, kan di dalam nama Yesus Kristus pokoknya tidak apa-apa, pasti bisa, pasti bisa. Dulu saya sempat berpikir demikian. Kenapa sih kok nggak boleh? Kenapa sih kok pergi ke sana nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Kenapa ini nggak boleh? Saudaraku, ternyata saudaraku, teguran Tuhan, didikan Tuhan itu tidak boleh dianggap enteng. Kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus, ada dilatih. Contoh Tuhan bilang, ya, di dalam hati kita, kok rasanya nggak enak ya, hari ini jangan pergi ke sana. Lakukan, saudaraku, karena ketaatan itu penting, ya. Ketaatan itu penting, seperti yang saya bilang kemarin, saudaraku, penting. Kalau misalnya Tuhan kasih rema dalam hatimu hari ini telepon mamamu, minta maaf, kamu kemarin sudah curi uang 10 juta. Wah, maka kamu harus lakukan, saudaraku. Waduh, kalau seperti itu aku nanti gak dikasih lagi, gimana. Lakukan. Kalau Tuhan ingin mendidik kita, saudaraku, ingin kalian menjadi anak, maka satu yang harus kita lakukan, yang pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih pengajaran buat kita, Tuhan kasih firman buat kita, Tuhan kasih teguran kepada kita lewat mungkin pembimbing-pembimbing rohani kita. Kamu jangan begini, itu kurang baik. Kamu harus begini, itu anak. Tapi banyak orang gak suka jadi anak karena banyak diatur. Contoh, tadi yang penari siapa? Nah, itu ada 3 penari cewek di sana ya. Febe dikasih tahu maminya, Febe jangan digundul ya. Jadi ternyata dia ini mau gundul lalu mau tatoin kepalanya, saudaraku ya. Digambar salib.
Oh, mau jadi alikan metal, penari metal. Terus dibilangi sama maminya, Febe ndak baik gundul ya, wanita ndak boleh gundul ya. Kamu jangan pakai tato-tatoan di kepala, gak baik, kamu pelayan Tuhan. Kalau mungkin Febe adalah misionaris orang gundul saudaraku, di Afrika, monggo silahkan gundul ya. Tetapi Febe ini melayani di gereja ini dengan orang-orang yang sweet-sweet, cantik-cantik begini saudaraku. Dia mau tatoan dan gundul sambil menari saudara, maka akan dianggap orang gila. Maminya nasihati dia, tidak baik, budayanya nggak baik ya, dan lain sebagainya. Tapi Febe ini merasa, aku ini mau buat gebrakan, aku ini pingin gundul gitu ya. Jangan sampai ya, mengerikan ya. Ini orang yang belum jadi anak saudaraku. Enak nggak jadi anak? Nggak enak. Lihat aja anak-anak remaja saudaraku, atau kita aja lah. Kita dari kecil sudah diatur, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, dan nggak boleh. Setelah dewasa saudara, kalau kita nggak ngerti kenapa kita nggak boleh melakukan itu, maka yang muncul apa? Pemberontakan, betul? Yang muncul ketika Anda sudah selesai mau yang dari luar kota lah ya, dari luar pulau. Anda pergi ke kota Surabaya itu seperti apa? Burung lepas dari sangkar. Karena dia merasa bebas, dia merasa tidak ada yang mengaturnya. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Mereka hidup dalam pergaulan yang salah. Karena dulu gak boleh keluar, pacaran gak boleh, deket sama cowok gak boleh, ditelepon gak boleh, makan di luar gak boleh. Oh kebangetan ya kan gitu ya. Makan sama temen gak boleh, jalan-jalan gak boleh saudaraku. Akhirnya ketika dia keluar, oh dia puas-puasin. Dia lakukan segalanya, gak ada yang ngelarang. Saudaraku, ini anak yang khilaf ya. Mau ndak Anda jangan jadi anak yang khilaf atau anak yang tidak sah. Jadi anak yang sah itu Anda mau mendengarkan didikan. Saya menjadi seperti sekarang ini saudaraku, melayani Tuhan dan terus diproses Tuhan. Saya nggak sempurna karena saya mau belajar dididik Tuhan. Saya mau belajar saudaraku, dididik itu ndak enak. Ketika dulu ya saya dikasih tahu, kamu itu emosional, kamu itu cepat tersinggung, kamu itu punya kelemahan ini, kamu itu tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri. Ketika saya dikasih tahu seperti itu saudaraku, ya dah enak saudaraku dalam hati saya. Dah enak, rasanya gagal, rasanya kok buruk terus. Ada anak ketika dikasih tahu yang benar saudaraku, dia akan tambah mengasihani diri dan merasa, kok aku kayak gitu terus ya? Ya memang kamu begitu. Makanya perlu apa? Halo? Perlu apa? Berubah. Ketika Anda diingatkan Tuhan terus firman Tuhan, firmannya kok gitu terus sih sama aku? Ya karena memang Anda harus berubah saudaraku. Sama seperti Anda dikasih tahu orang tua Anda, dikasih tahu pembimbing Anda, kok aku masih dikatakan aku terluka sih Kak? Gitu ya, kok aku ini sudah pulih. Yang bisa melihat pertumbuhanmu, yang bisa melihat area-areamu adalah orang yang lebih dewasa rohaninya saudara. Anak-anak gak ngerti kalau itu salah, dia akan bermain lumpur. Setelah main lumpur dia mau makan kue. Mama sediain kue, dia akan ambil dengan tangannya dan dia akan makan lumpur itu. Karena apa? Dia gak ngerti. Anak-anak gak akan ngerti saudaraku. Oleh karena itu sebelum Anda menjadi dewasa, Anda harus belajar menjadi anak yang sah di dalam Tuhan. Adalah anak-anak yang mau mendengar didikan. Amsal berkata saudaraku, didikan itu menyelamatkan. Kalau kita nggak dengar didikan Tuhan, ini gawat saudaraku. Maunya sak penake dewek. Anda pelayanan sak karepe dewek, sungkan, telatan, nggak pernah datang kalau pertemuan pelayan, ya kan? Nggak pernah datang kalau ada doa divisi, nggak pernah kalau nongol waktu pelayanan aja. Itu pun banyak komentar. Lalu ditegur sama gembalanya, komitmen. Tapi kadang saudaraku, kita ini sebagai pembimbing-pembimbing sungkan negur anak-anak kita, sungkan menasehati orang. Maka Anda tidak akan pernah mendidik mereka dalam kebenaran saudaraku. Indonesia memang punya sungkanisme yang sangat besar. Sungkan, mau negur orang sungkan, mau menasehati nanti dikatakan sok rohani, sok suci. Saudaraku, tapi jemaat mula-mula memiliki sebuah cara hidup yang indah. Kalau Anda tidak pantas saudaraku, temanmu menasehatimu, mendidik kamu, saudara-saudara pembimbing-pembimbing supaya kita itu baik. Yang kedua saudaraku, jangan putus asa jika kamu diperingatkan, ini yang saya katakan tadi.
Ketika saya diperingatkan Tuhan terus, saudaraku, diperingatkan terus, hal yang sama terus, jujur saya putus asa. Saya merasa, memang aku gak bisa berubah. Memang aku tuh terlahir begini. Susah berubahnya, enak ngomong. Susah untuk berubah. Saya jadi putus asa, saudaraku. Pernah enggak Anda mengalami yang kedua ini? Siapa yang pernah angkat tangan? Oh, berarti gak pernah dididik Tuhan nih. Pernah? Pernah dididik Tuhan gak sih? Harus, dan sampai sekarang kita harus dididik Tuhan. Lewat firman, lewat gembala, lewat membimbing kita, lewat saudara-saudara kita seiman. Putus asa. Jangan putus asa, saudaraku. Kalau engkau ditegur Tuhan terus, diingatkan terus, itu memang gak enak. Ketika kita tidak rendah hati, diingatkan itu ngamuk. Tapi kalau kita belajar rendah hati, saudaraku, kita akan mengoreksi diri kita. Iya ya, aku ini memang salah. Kenapa sih Tuhan tuh didik kita? Ada dua hal. Kenapa Tuhan menghajar kita? Coba kalau kita lihat ayat selanjutnya ya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6 ini kontroversial, saudaraku. Ini berbeda sekali dengan ayat yang sebelumnya, ya, yang berkata bahwa Tuhan itu mengasihi anaknya, Tuhan itu seperti sayang kepada anaknya, bicara kepada anak-anaknya, menasehati, menegur, mengasihi. Lalu tiba-tiba Tuhan menghajar. Siapa yang pernah dihajar oleh papanya? Saudaraku, saya dihajar oleh mereka. Saya tidak ngerti, saudaraku. Walaupun ada yang kalau manusia menghajar, saudaraku, itu kadang mengerikan. Ya, kadang-kadang kalau saya lihat film-film ya atau kisah-kisah nyata, saudaraku, itu menghajar anaknya kayak orang kesetanan. Jadi karena dia sudah stres dengan hidupnya, dia sudah jutek, saudaraku, ya penuh ya, dia melampiaskan itu pada anaknya. Dan banyak anak yang bahkan luka-luka, meninggal ya karena orang tuanya kayak kesetanan, saudara, menghajar. Anda tahu kata menyesah? Itu ada dua hal, saudaraku. Kalau menyesah dalam perjanjian lama dulu, saudaraku, itu ada aturannya, yaitu 39 cambukan. Cambuk. Kalau dalam perjanjian baru dalam zaman Romawi itu nggak ada batasan cambukan. Itu model menyesah yang kedua, seperti Tuhan Yesus. Itu disesah. Disesah itu dicambuk dengan alat yang ada kait-kaitannya itu ya, tahu ya? Tali-tali itu disesah. Dan itu nggak ada batasannya, nggak ada hukumnya. Kalau di perjanjian lama itu ada hukumnya, saudaraku. Tapi zaman Romawi mereka nggak pakai hukum, sesah sampai mati. Lalu tiba-tiba di Ibrani ini disebutkan bahwa Tuhan itu menghajar dan menyesah orang yang diakuinya sebagai. Berarti, saudaraku, Tuhan ini memilih, kalau ini adalah anakku, kalau engkau adalah anakku, aku akan menghajar engkau, aku akan menyesah engkau. Ini kontroversial, saudaraku. Ada yang berkata, kok Tuhan jahat begitu? Kok Tuhan menyesah mencambuk anak-anaknya? Tapi saya lebih percaya begini, saudaraku, menyesah dan menghajar itu dalam koridor di dalam hubungan ayah dengan anak. Dan itu bukan seperti orang kesetanan. Kalau Tuhan menghajar kita, Tuhan memukul kita, Tuhan menyesah kita, itu bukan seperti orang kesetanan. Karena Tuhan stres dengan bumi, Tuhan stres ngurusi anak-anak yang nakal, ya. Jutek Tuhan sudah penuh, aduh rasanya kok enggak ada perubahan anak-anakku ini, masuk neraka kabeh misalnya ya. Oh sedih, lalu dia melampiaskan gitu ya, seperti orang kesetanan ya. Enggak, Tuhan itu enggak begitu, saudaraku. Tuhan punya tujuan, kenapa dia mendidik, menghajar, menyesah kita sampai kita nangis-nangis. Kalau Anda dihajar oleh orang tua lalu Anda guyung-guyu, saudara, orang tuamu akan memasukkanmu ke psikiater langsung. Ini orang dihajar, dididik ya, karena dia makan lumpur supaya dia tahu, diulang lagi besoknya makan lumpur lagi. Main sepedaan, saudaraku, lalu tidak cuci tangan, makan kue lagi. Besoknya sakit diare, besoknya sakit ya. Dihajar, dididik, masih guyung-guyu, saudaraku. Orang yang dididik itu kadang bisa nangis-nangis, saudara. Tidak enak, sakit. Sakit pasti. Tapi saudara, ada dua tujuan. Yang pertama, ada firman Tuhan, saya nggak bukakan ya. Yang pertama, tujuan Tuhan adalah supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Jadi sebelum masa penghukuman nanti, penghakiman terakhir, saudaraku, semua manusia akan dihakimi ya. Tapi Tuhan bilang begini, supaya kamu tidak ikut di dalam penghakiman yang terakhir itu, hukuman itu, maka sebelum waktu itu tiba, aku akan didik kamu. Supaya apa? Kamu tidak ikut dihukum bersama dengan dunia, masuk dalam penghakiman terakhir.
Oleh karena itu, penghakiman, didikan Tuhan berlaku untuk gerejanya terlebih dahulu. Lebih baik saudaraku, dari sekarang kita sudah ditunjukkan jalan kebenaran. Kita sudah ditunjukkan, diajar, dididik. Oh, enggak baik ya seperti itu. Oh, itu menentang kebenaran. Oh, itu adalah salah, itu adalah dosa. Yang kedua, kenapa Tuhan mendidik kita? Supaya kita mengambil bagian di dalam kekudusannya atau di dalam kerajaan surga. Dipersiapkan masuk dalam kerajaan surga. Mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan itu luar biasa loh. Berarti kita itu dimasukkan di dalam cover kekudusan Tuhan. Kenapa Tuhan didik engkau? Bagi Anda yang merasa tidak dididik Tuhan, jangan sampai pulang dari tempat ini. Sekarang juga bicara dalam hatimu sama Tuhan. Didiklah aku Tuhan, didik aku. Mungkin manusia saudaraku kalau mendidik bisa salah. Saya mendidik anak-anak rohani saya bisa salah. Saya sesuai dengan style saya bukan gembala sempurna saudaraku. Pembimbing-pembimbing kita bukan gembala sempurna. Gembala sidang kita bukan orang sempurna. Ya, tetapi Kristus bisa mendidik kita dengan luar biasa kalau kita mengizinkan Tuhan mendidik kita. Nah, saudaraku, coba kita lanjut di dalam Titus. Ayo buka lagi Titus tadi. Titus tadi ayat pasal pertama, ayat yang kelima. Nah, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua ya di setiap kota seperti yang kau pesankan kepadamu. Lalu dia cerita, nah orang yang tidak bercacat, hanya satu istri, tidak boleh 3 istri ya. Anaknya hidup beriman, tidak dapat dituduh dan lain sebagainya saudaraku. Ternyata Titus ini karena seorang anak yang sah dan anak itu bertumbuh di dalam iman, dia akan menjadi rekan kerja yang luar biasa untuk ayahnya. Anda yang sudah dewasa, Anda akan menjadi rekan kerja untuk ayah Anda, ibu Anda. Anda bahkan akan bisa membantu perekonomian mereka. Anda akan bisa menjadi rekan kerja, mewarisi usaha orang tua. Tetapi bagi anak-anak tidak bisa. Kalau masih anak-anak terus saudaraku, tidak akan ada yang bisa mempercayai engkau. Tetapi untuk menjadi anak yang sah dan anak yang dewasa saudaraku, Anda harus mau dididik. Dan ketika Anda mau dididik seperti Titus, maka dia diangkat. Tak percaya Titus, aturlah, sudah terserah siapa yang kamu angkat jadi penatua. Pokoknya syaratnya begini ya. Mereka yang tidak bisa dicari-cari kesalahannya. Artinya adalah bagaimana menjadi seorang penatua, bagaimana menjadi seorang pemimpin rohani saudaraku. Tuhan bilang, jadilah teladan. Di mana yang pertama kamu menjadi teladan, orang lain tidak bisa mencari-cari kesalahan kamu. Berusahalah saudaraku. Ya, kalau saya percaya kita semuanya rindu untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Amin. Mau jadi pemimpin? Mau ya, bukan cuma jadi anak tetapi kita belajar jadi pemimpin. Yang pertama, seseorang yang bisa menasehati orang lain, yang cara hidupnya benar sehingga orang lain tidak bisa mencari-cari kesalahannya saudaraku. Artinya dalam segala sikapnya, keluarganya dan semuanya, bukan berarti orang sempurna, tetapi hidupnya dapat dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Dan dia bisa meyakinkan penentang-penentangnya. Kenapa dia harus hidup benar? Supaya penentang-penentangnya itu diam. Kenapa Paulus sampai ngomong seperti itu sama Titus? Ternyata di Titus waktu itu saudaraku, di zaman itu di Kreta, itu ada banyak para pengajar bidat yang palsu saudaraku. Bidat pasti palsu ya, pengajar palsu. Banyak ternyata, coba kita lihat ya. Ayat yang ke-10, sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ayat 13, kesaksian itu benar, karena itu tegur mereka dengan tegas supaya mereka sehat di dalam iman. 15, bagi orang suci semua suci, bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman tidak ada yang suci, karena baik akal dan suara hati mereka najis. Saudaraku, bagi orang yang suci semua suci. Bagi orang yang sudah pikiran kotor, saya selalu ceritakan ini berkali-kali di mimbar, orang yang pikiran kotor semua akan kotor. Orang yang punya sakit hati saudaraku, apapun yang dilakukan oleh orang lain dia akan tetap sakit hati.
Kalau Anda sudah sakit hati sama saya, Anda sudah kepahitan sama saya kasih Anda permen 1, Anda akan berkata kok permen cuma 1. Kalau saya kasih Anda 3 pak permen, Anda akan berkata saya ingin bunuh Anda. Ya kan? Supaya Anda diabetes. Anda akan selalu berpikiran jahat karena memang hati kita sedang kotor. Tapi orang yang hatinya bersih, saudaraku, semua itu baik. Anda lihat temanmu tidak nyapa kamu berkata, oh kasihan ya, dia itu sedang berbeban berat. Besoknya tidak nyapa lagi ya, kamu gak akan berpikiran yang jahat, saudaraku. Ya, kita akan bisa berpikiran positif, kita akan bisa berpikiran manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang membangun disebut kebajikan, pikirkan semua itu. Tapi kalau hati kita sudah kotor, semua akan jadi kotor. Siapa di sini hatinya suka pahit? Semua akan terasa pahit. Lidah, kalau lidahmu lagi sakit ya, bukan lidah yang sakit ya. Apa tuh namanya kalau sakit pilek ya, atau sakit apalah ya, tipes biasanya ya. Itu kadang lidah terasa pahit ya. Semua yang masuk ke mulut itu rasanya pahit. Kok aneh ya mulutku? Bukan salah makanannya, betul? Tetapi salah di kita karena kita sedang sakit. Ayo, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ada sebuah ilustrasi begini. Ada orang-orang, saudaraku, yang memang tidak pernah mau bertobat dan tidak pernah mau dijadikan anak. Coba kita lihat 1 ayat dulu sebelum saya cerita dulu ya. Titus 3 ayat yang ke-9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh. Apa saja itu? Persoalan apa saja? Silsilah, apalagi? Percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, perdebatan, saudaraku ya. Itu soal yang dicari-cari. Kemudian apalagi? Semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Lanjut. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat, dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saudaraku, Titus ini kenapa Paulus bisa berkata dengan tegas kepada Titus, jauhi mereka itu, tegur mereka dengan keras. Karena dia tahu Titus orang yang punya ketegasan di dalam ajaran-ajaran palsu. Kalau Titus nggak punya ketegasan, saudaraku, dia akan terima semuanya, jemaatnya tidak akan pernah bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang memang seperti bidat-bidat, pengajar-pengajar sesat, atau orang-orang yang sudah disesatkan, saudaraku. Mereka kelihatannya mau beribadah, mereka kelihatannya mau dididik sama Tuhan, tapi sebetulnya mereka ini belum menjadi anak. Ada sebuah ilustrasi begini, saudaraku. Ada seorang yang naik tank, ya, tank perang. Tank perang ini, saudaraku, tulisannya adalah Holy Spirit, ya. Bahkan saya waktu lihat itu, ada video lucu ya, saya lihat. Lucu sekali, saudaraku, dia naik tank sambil nyanyi-nyanyi. Kemudian di sebelahnya itu ada pribadi Tuhan. Nggak kelihatan, cuma gitu, kayak orang gitu ya. Lalu dia nyanyi-nyanyi gitu ya di mobil tank itu. Lalu di tengah jalan, semuanya itu sedang berjalan menuju kepada sorga, saudara ya. Di tengah jalan ada orang yang, hei, minta tolong, menghalangi dia. Kemudian tanknya berhenti. Ya, tanknya berhenti, lalu dia izin sama si pribadi di sebelahnya itu, atau pribadi Roh Kudus mungkin ya, dilambangkan begitu. Aku mau turun dulu, apa yang dia inginkan? Dia turun, tek, halo, apa yang kau inginkan? Apa yang bisa aku bantu? Si wanita ini, sama-sama wanita, saudaraku, si wanita yang minta tolong ini berkata, aku tuh ingin kenal Tuhan, aku ingin kau mengajarku tentang Tuhan. Aku tidak bisa doa, ajari aku tentang doa, ajari aku tentang firman. Lalu si wanita yang naik tank tadi, dia mulai terpancing, saudaraku. Oh, aku akan mengajarimu. Oke, aku akan mengajarimu ya. Lalu dia berkata, iya, kamu harus mengajariku. Dia akhirnya cerita, ngomong, saudara, ngomong. Singkat ceritanya, dia kan awalnya pakai helm, pakai perlengkapan, saudara, senjata. Tiba-tiba hilang, celing. Tiba-tiba dia sudah nggak pakai senjata, saudara, dan masih tetap ngobrol gitu ya. Lalu tiba-tiba tanknya hilang, celing, ya, tanknya hilang. Lalu digambarkan ilustrasi itu, dia gendong si cewek ini di atas pundaknya. Cewek gendong cewek, saudara. Wih, ditaruh di atas pundaknya terus jalan. Yang tadi naik tank, dia jalan, tapi sambil bahagia, saudara. Si atas ini cerita, aku nggak ngerti.
Coba ulangi lagi, ceritakan padaku lebih lagi, ceritakan, ajari aku, jangan tinggalkan aku. Pokoknya kamu harus ngajarin aku. Oh iya, dia ceritakan lagi sambil gendong saudara. Dia sampai jadi letih gitu ya, letih dan letih, sampai bungkuk saudara. Akhirnya ada sebuah tank datang, cowok. Tanknya datang ya, lalu dia berkata, dia turun. Kamu ngapain di sini gitu ya? Dan dia bilang, oh aku sedang mengajar dia. Dan akhirnya saudaraku diingatkan, kenapa kamu mendukakan Roh Kudus gitu ya? Di mana tankmu? Lalu dia baru sadar, iya aku nggak pakai senjata, aku nggak tankku hilang ya. Akhirnya dia si cowok ini, tentara ini mengusir wanita tadi. Dan ternyata utusan iblis saudaraku ya. Ketika diusir gitu ya, pergi kamu orang yang memang tidak pernah mau bertobat gitu ya. Akhirnya dia pergi lagi terbigit-bigit. Lalu akhirnya si wanita tadi celing ya, helmnya kembali, tanknya yang warna pink saudaraku kembali. Ini kan cewek ya, yang cowok tadi tanknya warna hijau, yang ceweknya pink, celing gitu ya, kembali dengan tulisan Holy Spirit, bajunya pink semua. Lalu akhirnya dia naik lagi, lalu dia akhirnya menuju ke surga lagi, naik tank. Sedangkan di jalan itu banyak ternyata saudaraku orang yang saling menggendong. Orang yang saling menggendong, dan mereka tuh jalan menuju di dalam kegelapan malam waktu itu ya, sambil keletihan. Waktu saya lihat ini sesat apa enggak ya? Saya bingung, ini video sesat atau enggak ya? Tapi saudaraku, saya enggak tahu itu sesat apa enggak, tetapi kita lihat makna positifnya saja. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak pernah mau bertobat. Tapi bukan berarti Anda enggak boleh ngajar loh ya, jiwa-jiwa baru, orang petobat baru, adik-adik rohani harus diajar. Karena mereka, kita dulu juga anak-anak sudah belum kenal Tuhan, kita perlu diajar. Tetapi saudaraku, ada orang-orang yang sudah diajar berkali-kali, dinasehati berkali-kali, dan tidak pernah mau berubah. Saya adalah orang yang merindukan kebangunan rohani saudara. Saya percaya Anda juga, amin ya. Ketika ada seorang saudaraku yang susah kelihatannya untuk melepaskan dosa-dosanya, bergumul, jatuh bangun terus, saudaraku, lalu saya tuh bingung. Saya selalu berdoa, Tuhan, masa sih Tuhan kau enggak bisa pulihkan? Masa sih Tuhan kebangunan rohani itu enggak terjadi? Saya rindu kebangunan itu terjadi. Saya percaya orang itu bisa berubah. Satu saat saya ditegur. Kemudian saya dikasih tahu begini. Hati-hati terhadap orang itu. Loh, kenapa? Karena memang dia tidak mau bertobat. Jadi saya baru tahu waktu itu dari pembimbing saya saudaraku, ada orang-orang yang kelihatannya Kristen, kelihatannya tuh nyedot kita, ayo ajari aku ya, ayo aku mau diajar, aku mau dituntun. Tetapi sebenarnya itu cuma mulut aja saudaraku, hidupnya gak pernah mau berubah. Kalau Anda jadi orang seperti itu, hati-hati, jangan jadi antek iblis ya. Tapi kalau Anda di sisi tadi wanita yang berpakaian pink tadi saudaraku, mari Anda harus bisa bedakan mana orang-orang yang memang mau berubah, mana yang tidak. Tapi apakah berarti saudaraku kita berhenti mendoakan mereka? Jangan. Berusaha sebisa mungkin bawa mereka kepada Kristus, pada kebenaran. Saya gak mau Anda jadi orang yang wanita yang digendong saudaraku. Orang-orang yang kelihatannya ingin tahu tentang Tuhan tapi tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Melakukan didikan, melakukan ajaran Tuhan itu susah loh. Tapi belajar yuk melakukan. Amin. Amin ya. Kembali kepada Titus ya. Kembali pada Titus, sudah mau selesai Titusnya. Nah, pasal 2. Pasal 2 ini menceritakan tentang kehidupan berjemaat yang terakhir saya ceritakan. Kehidupan jemaat dari Kristus, budaya Kristus dibandingkan dengan budaya Kreta yang menganut dewa Zeus tadi ya. Ini sangat berbeda. Sehingga pada waktu itu Titus dikasih tahu Paulus ya, yang tua harus bersikap seperti ini Titus ya. Yang muda, yang wanita, yang pria harus berlaku seperti ini. Anak muda harus berlaku seperti ini. Ada sebuah kehidupan jemaat yang dibangun di sana. Saudaraku, budaya Kristus itu harus ada pada jemaat Tuhan, termasuk di tempat ini. Inilah yang membuat budaya Kristus ini, yang membuat banyak orang di seluruh dunia ini melihat Kristus dalam cara hidup kita, cara hidup berkomunitas kita, sehingga mereka diselamatkan. Oleh karena itu kita perlu mengenal dan melakukan yang namanya budaya Kristus. Apa sih budaya Kristus itu saudaraku? Contoh, kalau ada teman baru datang ke gereja, apa yang kita lakukan?
Cuek, salamin, cemberutin, atau kita kasih salam, shalom, dari mana? Ya, itu budaya Kristus. Budaya Kristus adalah berkata shalom. Budaya Kristus adalah berkata, jika Tuhan menghendaki, ayo kita lakukan ini, ayo kita punya visi, kita lakukan dengan iman. Itu budaya Kristus. Apalagi budaya Kristus, saudaraku, kalau Anda punya pasangan. Budaya Kristus apa? Lakukan dengan sopan pasanganmu. Lakukan, perlakukan dengan sopan, hargai. Itu budaya Kristus. Bayangkan seluruh umat Tuhan melakukan yang namanya budaya Kristus. Saya percaya revival akan terjadi, saudaraku. Karena kita tidak lagi suka marahan dengan orang lain. Kita nggak lagi bersikap jahat sama orang lain, berpikiran negatif terus sama orang lain, saudaraku. Tapi kita punya kasih, salamin orang ya. Contoh misalnya ada teman kita berbuat salah, saudaraku, nasihati dengan baik, bukan menggurui, nasihati dengan baik. Itu budaya Kristus. Nah, mendoakan orang itu juga budaya Kristus. Saya ingat beberapa waktu lalu Bapak Gembala ajarkan belajar mendoakan orang di kos, di rumah. Anda punya teman, dia cerita sama Anda masalahnya. Boleh nggak kita doa? Kita doa sama-sama yuk. Doa itu loh nggak ada 5 menit, saudaraku, betul? Doakan Tuhan Yesus, kau tahu dia sedang mengalami masalah. Tuhan tolong dia, kuatkan dia. Doakan, belajar mendoakan orang. Maka budaya Kristus akan terjadi, kemuliaan Tuhan akan terjadi. Inilah yang sangat beda dengan Kreta, dengan budaya Kreta, saudaraku. Sehingga akhirnya mereka melihat budaya kehidupan rohani Kristen itu kok beda sekali ya. Mereka saling mengasihi. Kalau budaya Kreta itu, saudaraku, mereka ini hidup dalam seks bebas. Mereka ada dalam mabuk-mabukan ya. Mungkin mereka hidup dalam pengajaran-pengajaran palsu. Mereka menyembah dewa-dewa. Lalu tiba-tiba masuk pengajaran yang berbeda. Ada kasih, sopan. Kalau mungkin di Kreta, saudaraku, mereka asal peluk ya. Ndak apa-apanya, saudara, belum menikah ya, pokoknya peluk-pelukan, pegang-pegangan. Budaya Kristus beda. Mereka lihat loh, sopan ya. Laki-laki dengan perempuan yang belum menikah, bahkan mungkin sudah tunangan, saudaraku, mereka gak sembarangan. Mereka punya kekudusan, mereka berjalan bersama, mereka menghormati ibu-ibu yang tua. Mereka hidup di dalam kemurnian, mengajar yang muda-muda. Itu ada ayatnya. Yang tua-tua, wanita-wanita tua mengajar wanita-wanita muda. Beda ya. Dan itulah yang membuat mereka bertobat. Sudahkah dunia ini melihat cara hidup kita yang berbeda? Sudahkah dunia ini melihat budaya Kristus di dalam kita? Titus sudah selesai, coba kita lihat. Ya, sudah selesai ya. Nanti Anda bisa baca sendiri, cuma 3 pasal. Belajar baca firman ya. Belajar firman itu luar biasa, saudaraku ya. Yuk kita tundukkan kepala kita, saudaraku. Kita mau punya cara jemaat budaya Kristus yang baik. Kemudian kita juga rindu menjadi anak-anak yang sah, anak-anak yang mau diingatkan Tuhan, anak-anak yang tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kalau kita semua umat Tuhan menjadi orang-orang yang meletakkan dirinya di atas mezbah, saudaraku, saya percaya kemuliaan Tuhan akan nyata bagi banyak orang di sekitar kita. Maukah Anda diletakkan Tuhan atau meletakkan diri Anda di atas mezbahnya Tuhan? Mezbah Tuhan. Saya teringat satu kata ini tadi ketika saya duduk, saudaraku. Mezbah Tuhan. Sudahkah hidupmu ditaruh di mezbah Tuhan? Kalau belum, saudaraku, saya percaya kita akan jadi orang yang tidak tahu didikan Tuhan. Kita akan jadi orang yang tidak mau menyangkal diri. Apa yang menurutku senang, apa yang menurutku enak, ya itu aja yang kulakukan. Anda gak akan peduli dengan pandangan orang lain, pendapat orang lain. Saudaraku, Titus dan jemaat-jemaat di sana pada waktu itu, mereka menjaga hidupnya supaya orang lain melihat hidup mereka sehingga memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak peduli orang lain ngomong apa sama kita? Kita gak peduli, kita pokoknya apa yang kita suka itu yang kita lakukan. Saudaraku, itu orang yang tidak hidup di dalam mezbah Tuhan. Maukah Anda hidup di dalam mezbah Tuhan? Menyangkal diri itu tidak enak. Hidup dalam mezbah Tuhan,
Ketika engkau mau melakukan dosa, engkau berpikir, Tuhan aku gak mau, Tuhan aku gak mau. Kalau kita mau bohong, kita mau membantah pembimbing-pembimbing rohani kita mau kepahitan, kita mau marah dengan didikan Tuhan, kita berpikir lagi, kita berdoa, Tuhan aku mau di atas mezbahmu, aku tahu itu sakit, tapi aku mau belajar dididik, aku mau belajar dimurnikan, aku mau belajar hidup di dalam mezbahmu. Kerinduan Tuhan buat gereja Tuhan di akhir zaman ini menjadi gereja yang bangkit, menjadi gereja yang murni, menjadi gereja yang berdampak buat sekitarnya lewat cara hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Penuhilah gerejamu dengan api kudus-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita belajar sama-sama. Apa yang Engkau mau Tuhan, apa yang Engkau mau, biarkan jadi seperti kehendak-Mu, jadi seperti firman-Mu. Bangkitkanlah umat-Mu, bangkitkanlah umat-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita datang di hadapan Tuhan. Dengan kita bawa doa ini kepada Tuhan siang hari ini. Jadikan kami gereja yang pulihkan, yang sembuhkan. Ini kami gereja-Mu, ini kami mempelai-Mu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, penuhilah